Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa ada dua open networking model yang sangat terkenal, yaitu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. OSI model itu tidak digunakan. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman sering belajar tentang OSI layar, pahami bahwa itu tidak digunakan, yang digunakan itu adalah TCP/IP. Maka OSI model ini tidak digunakan karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, perkembangan modelnya itu TCP/IP itu lebih menang dibanding OSI. Itulah kenapa semua vendor saat ini menggunakan TCP/IP, enggak menggunakan OSI. Cuma OSI model itu mudah untuk dipelajari. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang ketika belajar menggunakan OSI model dibanding TCP/IP. Karena cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sebenarnya OSI model dan TCP/IP model itu gak jauh berbeda, bahkan hampir mirip. Dari sisi layar di sini kita bisa lihat bahwa di OSI model itu ada 7 layar, ada application, ada presentation, ada session, kemudian ada transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, 4 layar terbawah itu sama persis. Perbedaannya hanya di 3 layar atas. Jadi kalau di OSI model itu ada application, presentation, dan kalau teman-teman perhatikan di sini 4 layar terbawah itu sama persis. Perbedaannya hanya di 3 layar atas. Jadi kalau di OSI model itu ada application, presentation, dan session. Maka di TCP/IP itu disingkat menjadi 1 layar saja, yaitu application layer. Kemudian penamaan message pada setiap layarnya juga berbeda. Pada OSI model, nama-namanya adalah layar. Kemudian penamaan message pada setiap layarnya juga berbeda. Pada OSI model, nama-namanya adalah layar. Kemudian nomor layarnya PDU. Jadi pada application layer namanya adalah layer 7 PDU. Pada presentation namanya adalah layer 6 PDU. Pada session layer namanya layer 5 PDU. Pada transport layer namanya layer 4 PDU. Pada network namanya layer 3 PDU. Dan seterusnya. Jadi nama-nama di OSI model itu adalah PDU seperti ini. Sedangkan kalau di TCP/IP seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, namanya adalah ada data. Jadi pada application layer itu data, kemudian transport itu ada segmen. Pada network itu adalah paket. Di data link namanya adalah frame, dan physical adalah bit, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ya, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa saat ini open networking model yang digunakan hanya TCP/IP. Adapun OSI itu biasanya cocok untuk pembelajaran karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layar seperti ini, bukan yang 4 layar ya. Kalau teman-teman ingat, saya pernah sampaikan bahwa di TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layar, tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layar. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang 5 layar seperti ini, sebenarnya TCP/IP model pun itu teman-teman ingat, saya pernah sampaikan bahwa di TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layar, tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layar. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang 5 layar seperti ini, sebenarnya TCP/IP model pun itu mudah banget untuk dipelajari. Oke, seperti itu ya. Jadi itulah kenapa dari awal saya membahasnya adalah TCP/IP, karena saat ini yang digunakan itu adalah TCP/IP. Oke, kita bahas kesimpulannya. Jadi ini adalah kesimpulan dari awal kita sudah membahas networking model. Jadi networking model itu fungsinya adalah mendefinisikan bagaimana antar komputer, khususnya yang berbeda vendor, bisa saling komunikasi dengan mudah. Kemudian ada 2 networking model yang sangat terkenal, yaitu TCP/IP dan OSI. Namun untuk saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. Adapun untuk pembelajaran itu kebanyakan orang masih menggunakan OSI model karena lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya rasa cukup. Ini adalah akhir pembahasan tentang networking model. Sampai jumpa di video berikutnya.